pagi, Pak. Assalamualaikumnya kepotong. Apa deh? Power meter ya, karena kita bahas bersama tentang penggunaan alat ukur yang dibawa di sini adalah fiber optik ya. Kemudian di meja juga ada kabelnya, ada stripper, ada cutter, kemudian ada auto jack ya atau untuk menyambungkan. Nanti nggak bakal getar. Emang ya? Distabilin. Splicer dong, alatnya belum ada, jadi mungkin kalian ada sedikit ini nanti di splicer ya. Baik, dalam menggunakan optical power meter ya, ini kita ada fungsi di sini. Ya, jadi fungsi ini adalah untuk memasukkan kabel fiber optik untuk dicek ya dari redaman atau ohmmeternya. Nah, ini namanya ohm ya. Kemudian dari desibelnya atau dB, dari suara yang dikeluarkan ya. Kabel fiber optik ada suara yang dikeluarkan. Ya, ini. Kemudian ada ohm, ada light untuk lampu ya, cahaya di sininya. Ya, kalau misalnya gelap, ya. Ini untuk kabel power on off, ini otomatis mati langsung ya. Sebenarnya fungsinya dari ini kembali ke aturan awal, yaitu 0, hitungannya kalkulator ke 0. Nah, ini kalau ini Bapak ada yang di kabelnya udah potongan ya, bundalan itu masih seperti itu ya, belum bisa dibuka juga. Biasanya kalau sudah potongan itu nanti disambung ke namanya stripper seperti ini. Ya, nah ini namanya stripper. Karena kabel fiber optik serat kaca yang sifatnya memang ya kayak beda dengan kabel UTP, akan masuk ke namanya ini tadi namanya stripper ya. Stripper per ujungnya, jadi kalau misalnya ada dua kutub seperti UTP, nah itu dua-duanya pakai stripper ini, jadi nggak asal masukin kabel ya. Karena beda dengan kabel UTP, kabel fiber optik lebih rentan putus atau patah, karena lihat sifatnya ini kabelnya seperti ini ya. Ini kan beda ya, ini kabelnya pipih, gepeng. Nah ini bundalannya satu ini mahal sekali kalau kabel optik. Nah makanya alhamdulillah dengan satu bundel ini kita pakai. Nah ada juga yang sudah otomatis, ada strippernya dari sana. Itu ada strippernya, kelihatan biru. Ini kelihatan ya semuanya ya. Nah ini stripper untuk memasang ke splicernya nanti. Splicer. Karena apa? Dengan tidak menggunakan ini, otomatis kalau fiber optik sudah rusak bisa. Makanya ada stripper ini penolongnya untuk masuk ke splicer untuk diproses. Nah, kabel-kabel optik biar diprosesnya dengan apa? Satu harus dipotong. Nah ini dia tadi. Ya, makanya di sini Bapak bawa hand sanitizer atau alkohol lah. Tapi hari kita nggak ada potong-potong kabel dulu ya, baru demo aja dulu biar kalian paham. Ini apa, itu apa gitu ya. Nah, kenapa Bapak pakai apa tadi buat jaga-jaga aja? Ya, kalau tadi ini beda dengan kabel yang lain. Serat kaca. Nah, kalau sifatnya kabel pipih ya, tentang putus atau patah, maka sangat hati-hati sekali. Makanya ada stripper tadi untuk masuk ke splicernya, kemudian ada cutternya juga sama, cuma cutternya bedanya yang kecil. Ya, kalau cutter dari fiber optik kecil. Nah, ini seperti ini. Ya. Matikan bisa. Ya. Gel. Ya. Nah ini cutternya beda, dia seperti apa ya? Ujungnya itu ya.
Karena apa, di sini seperti gigi tapi ada rongga gitu untuk menyesuaikan ukuran kabelnya. Kelihatan nggak? Yang ujungnya kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan ya. Nah ini dimasukkan kabelnya karena begini ini juga sama menyesuaikan. Kemudian dijepit, nah ini potong. Nah ini prosesnya nanti menggunakan ya dengan menggunakan cutter atau menginjek ya stripper. Pelan aja dia karena nggak usah kayak kartu TP yang pasti nggak stuck gitu juga. Nah Nanti tajam. proses itu kita sudah harus siapkan sarung tangan ya, pola dan sebagainya. Karena apa namanya kumparan dari sel kaca sudah terbuka. Sudah apa terbuka dari tadi ya. Kenapa kita pakai? Karena sel kaca sudah terbuka dan rentan bisa masuk ke tangan. Alkohol, kenapa kita pakai alkohol, Pak? Karena apa? Satu untuk membersihkan tadi kalau misalkan menempel. Yang kedua, untuk memastikan bahwa tidak ada serat kaca yang masuk dalam pembuluh darah maupun ya. Makanya jangan nggak kok sama banget. Ya, mana awal kan ketika kalian konklusinya sekarang, Pak Indra bagus seperti itu. Iya. Bukan dari kalian takut untuk praktek, biasa aja. Ya kan. Nah ini tadi ya, jadi fungsi untuk memotong ini ya, strippernya. Kemudian ada beberapa ya, mungkin dari dalam ada bapak tunjukkan lagi. Bagaimana cara mengoptimalkan kabel fiber optik ya agar bisa maksimal dalam apa namanya untuk jaringan yang penting. Nah di sini ada hal yang penting ya. Yang pertama, kalau kita melihat di buku praktek ya, coba di halaman 157 dilihat di buku praktek mana, buku praktek masing-masing. Hambatan. Ini switchingnya Bapak belum ketemu sih ya. Bapak cari lagi switchingnya. Ini khusus ya, switchingnya warnanya biasanya agak hitam ya, dia agak putih seperti yang kecil ya. Ini fiber optik ini kita bisa ukur untuk loss-nya melalui namanya switching ini, kemudian ditampilkan di OPM. Nah di OPM ini nanti ada yang mendeteksi berapa input loss-nya. Ya seperti yang pakai di sini, ya dibilangin di sini. Coba mengukur berapa besarannya end-to-end loss di dalam satu span kabel serat optik. Nah, satu span itu adalah satu gulungan. Gulungan. Nih, satu. Wih, banyak banget ya. Span. Ya. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti kalau misalkan di gambar sini ya open strip satu kabel ini semuanya digulungi, dibuka, kemudian masuk chip. Tidak. Jadi kalau nggak salah 100 meter ada. Nggak mungkin dengan 100 meter kita buka semua untuk mengetahui untuk loss-nya kan. Jadi ini hanya beberapa meter aja cukup ya. Misalkan katakanlah 2-3 meter untuk mengetahui untuk loss-nya dicek di OPM. Kemudian di switching. Ya seperti itu. Jadi diukur di satu span untuk kabel serat optik. Kemudian yang B, mengukur splice loss atau yaitu loss yang timbul saat adanya gangguan berupa sambungan kabel serat optik putus atau dikenal juga dengan istilah fiber cut. Nah, tadi Bapak udah bilang kan, fiber optik kabelnya rusak, ya bisa putus, patah. Kabelnya kaku, ya gitu ya, tidak seperti kabel TP yang lentur. Nah ini kabelnya agak kaku ini, ya. Coba lihat, pas banget. Tapi memang teknologinya ini lebih dari TP, bagus, lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi